Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadila Alifa Zahra, NIM F1S1200074, kelas R002, Universitas Jambi, Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang rancangan studi kasus Puskesmas, yaitu Sistem Informasi Puskesmas atau SIPUS, yang mana rancangan ini untuk melengkapi ujian tengah semester mata kuliah rekayasa perangkat lunak yang diampuh oleh Ibu Reni Aryani Eskom MSI. Menurut hasil pengamatan bahwa sistem pelayanan kesehatan yang berada di puskesmas saat ini masih terdapat banyak kekurangan di berbagai bidang, diantaranya dalam bidang pemberian informasi kepada pasien yang masih terbatas. Masa tunggu pendaftaran pasien sampai pemeriksaan pasien terjadi beberapa kali. Pendataan data pasien yang masih menggunakan cara konvensional, yaitu dengan pencatatan di buku. Teknologi informasi saat ini berkembang sangat pesat dalam berbagai bidang, salah satunya perkembangan teknologi informasi dalam bidang kesehatan mulai dari tingkat bawah, dalam hal ini puskesmas, sampai tingkat atas, dalam hal ini rumah sakit. Perkembangan teknologi informasi ini sangat membantu petugas kesehatan dalam pelayanan kesehatan, sehingga pelayanan kesehatan bisa maksimal. Pengembangan sistem informasi manajemen puskesmas ini menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan database MySQL dan diharapkan bisa digunakan oleh bagian kepala puskesmas untuk melakukan registrasi, memperoleh nomor antrian, serta dapat mengetahui estimasi waktu kedatangan pasien ke puskesmas yang dipilih dengan menggunakan komputer atau perangkat seluler. Sistem informasi terbagi dari dua macam. Yang pertama yaitu konsep dasar sistem. Konsep dasar sistem. Sistem adalah suatu kumpulan atau himpunan dari suatu unsur, komponen, atau variabel-variabel yang terorganisasi, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain, dan terpadu. Definisi umum ini mencakup banyak jenis sistem. Sebagai contoh, suatu sistem yang sangat sederhana seperti pena mungkin hanya memiliki 3 atau 4 komponen perangkat keras. Sebaliknya, sistem kontrol lalu lintas udara terdiri dari ribuan perangkat keras dan lunak, ditambah manusia pemakainya yang membuat keputusan berdasarkan informasi sistem. Yang kedua, konsep dasar informasi. Informasi adalah data yang telah disusun sedemikian rupa sehingga bermakna dan bermanfaat karena dapat dikomunikasikan kepada seseorang yang akan menggunakan untuk membuat keputusan. Sumber dari informasi adalah data. Data merupakan bentuk jamak dari bentuk tunggal data atau data item. Data adalah kenyataan yang menggambarkan suatu yang terjadi pada saat tertentu. Informasi yang diterima oleh pengguna harus mempunyai kualitas yang tinggi. Dalam informasi tersebut benar-benar bermanfaat. Kualitas dan suatu informasi tergantung dari beberapa hal antara lain, yaitu informasi harus akurat, tepat, padat waktunya, lengkap, dan relevan. Informasi tidak hanya dipakai untuk kepentingan internal dalam organisasi, tapi juga dipakai oleh pihak eksternal. Pemakai internal meliputi staf operasi, manajemen tingkat bawah, hingga manajemen tingkat atas. Sedangkan pemakaian eksternal dapat berupa pelanggan, pemegang saham, pemasok atau mitra kerja, dinas pajak, dan lain-lain. Selanjutnya, puskesmas. Konsep dasar puskesmas. Puskesmas adalah unit pelaksanaan teknis atau UPT dari Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di satu atau sebagian wilayah kecamatan. Fungsi puskesmas diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan. Yang kedua, pusat pemberdayaan masyarakat. Dan yang ketiga, pusat pelayanan kesehatan strata pertama. Analisis dan desain.
Analisis dan desain terbagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu sistem yang berjalan sekarang. Sistem yang berjalan sekarang sebagian besar masih dilakukan secara manual. Data pasien dan pemeriksaan masih disimpan di dalam sebuah map dan masih disimpan dalam almari. Ada beberapa data sudah disimpan pada sebuah komputer puskesmas yang menggunakan Microsoft Excel, antara lain data obat puskesmas. Sedangkan untuk mengubah data pasien masih dilakukan dengan membuat kembali data tersebut dengan menggunakan tabel, sehingga akan membutuhkan waktu lebih lama untuk menyelesaikan tugas tersebut. Dan yang kedua, sistem yang diusulkan. Sistem yang diusulkan adalah sebuah sistem informasi puskesmas yang berbasis komputer yang berguna untuk petugas dan pasien untuk melakukan registrasi, memperoleh nomor antrian, serta dapat mengetahui estimasi waktu kedatangan pasien ke puskesmas yang dipilih dengan menggunakan komputer atau perangkat seluler. Di sini adalah desain antarmuka yang saya rancang. Di sini ada pendaftaran, ada nama pasien, usia, alamat, dan nomor HP. Desain antarmuka berikutnya ini output keluar, yaitu terima kasih nomor antrian Anda XXX, silahkan datang ke puskesmas pada tanggal XXX dan jam XXX. IRD. Selanjutnya IRD, di sini ada pasien. Pasien meliputi nama pasien, ID pasien, nomor HP, usia, alamat. Melakukan antrian, yang dimana antrian terdapat dari ID pasien, nomor antri, ID antrian, tanggal antrian, dan jam. Rancangan tabel. Di sini ada tabel pasien. Di sini ada nama fieldnya yang sudah saya rancang. Yang pertama ada ID pasien, yang kedua ada nama pasien, yang ketiga alamat, yang keempat nomor HP, dan yang kelima itu usia. Dan ini ada tipe data, panjang, dan keterangannya. Berikutnya tabel antrian. Di sini nama fieldnya ada ID antrian, yang kedua ada ID pasien, yang ketiga ada nomor antri, yang keempat ada tanggal, yang kelima ada jam, dan di sini ada tipe datanya, ada panjang dan keterangannya. Kesimpulan yang dapat diambil dalam pengerjaan tugas akhir ini adalah dihasilkan situs yang bisa membantu dalam pelaksanaan kegiatan di puskesmas dalam hal melakukan registrasi, memperoleh nomor antrian, serta dapat mengetahui estimasi waktu kedatangan pasien ke puskesmas. Dengan adanya situs ini diharapkan manajemen puskesmas bisa menjadi lebih baik. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada penjelasan tentang studi kasus untuk melengkapi ujian tengah semester saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.